وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا متفق له ومعنى لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى من معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, bab al-ikhlas, hadis yang kedua. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. Itu lafaznya seperti ini. ثم يبعثون على نيته. Ada riwayat yang lain mengatakan, Sayyidina Aisyah mengatakan lanjutnya, فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. Dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, Sayyidatina Aisyah, Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Aisyah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Rasulullah menceritakan, yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada sebuah pasukan yang mau memerangi, menggemburkan Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardh, ketika pasukan itu di sebuah lapangan di tempat yang luas menuju Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibenamkan, ditenggelamkan semuanya dari awalnya sampai akhirnya, semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi, dalam tanah, semuanya dari awalnya sampai akhir, tidak ada orang yang tersisa, semua dibenamkan, ditenggelamkan di dalam tanah. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, dibenamkan itu semuanya, padahal itu ada orang yang ahli pasarnya, berarti orang itu kan tidak ikut untuk perang, hanya ketika melihat ada pasukan ini, orang itu kan datang tujuan mereka. Nah, tujuannya bukan untuk memerangi atau menghancurkan Ka'bah. Ada juga orang yang mereka tinggal di tempat itu, hanya pasukan melewati di tempat ini. Di tempat ini sebelum pasukan datang ada orang yang tinggal di sini. Nah, gimana itu kan ditenggelamkan semuanya? Padahal ada sebagian yang tidak punya niat seperti itu. Ada orang yang tujuannya bukan tujuan menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya dibenamkan, ditenggelamkan semuanya dari awalnya sampai akhir, semuanya ada di tempatnya. Kemudian ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, itu dibangkit sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niatnya itu menghancurkan Ka'bah berarti orang yang berdosa. Yang niat dia hanya jual beli, tidak ada niat, berarti setiap orang dibangkit di hari kiamat nanti sesuai dengan apa? Dengan niat. Katanya lughatul hadith, jayshun, itu pasukan, Allahu a'lamu bihi wa bi zamanihi, Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu pasukan siapa, kapan waktunya, siapa orangnya, Allah a'lam. Katanya wa hadza min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam 'anil ghaib, termasuk
Rasulullah SAW menceritakan tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Tapi kapan terjadi itu Allah a'lam. Siapa pasukannya Allah a'lam. Di Baida, artinya Baida itu katanya al-Baida'u al-mafazatu wa jam'uha bidun. Baida artinya itu kan sebuah lapangan besar. Wahiyal ardul malsa, tanah yang rata, yang tidak ada tanamannya. Allati la syai'a fiha, yang tidak ada isinya sama sekali, tidak ada tanaman, tidak ada sesuatu di tanah. Wa hal hiya bayda'u Makkah aw ghairuha fihi khilaf, wallahu a'lam bil haqq. Apakah itu kan lapangan lapangannya Makkah atau lapangan yang lain? Allah a'lam. Al-khasfu, katanya yukhsaf. Al-khasfu ad-dhahabu fil ardi, dia dibenamkan, ditenggelamkan di dalam tanah. Aswaquhum, karena hadisnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aswaq, kila al-ma'na ahlu aswaqihim, orang ahli pasar yang datang hanya tujuannya untuk menjual saja, tidak ada tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Wakila as-suqatu minhum, as-suqa artinya orang awam, orang ikut mau memerangi Ka'bah, tapi orangnya ikut terpaksa. Kenapa? Karena disuruh dari pemimpinnya. Berarti ada dua kata. Yang pertama as-suqata, as-suqa orang artinya itu orang awam. Orang awam yang hanya ikut-ikutan saja. Orangnya ketika disuruh wajib ikut. Wakila as-suqatu minhum wa hum man 'ada al-hukam, yaitu selain pemimpin. Artinya apa? Pasukan itu semuanya, tapi yang bukan ada pilihan untuk dia, tetap harus ikut. Thumma yub'atsuna 'ala niyatihim, ay yab'athuhum Allah Ta'ala min quburihim wa yuhasabun 'ala maqasidihim. Kemudian dibangkit dari kuburannya masing-masing sesuai dengan apa? Niat. Yang niatnya itu tujuannya menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, berarti orangnya berdosa. Yang niatnya tidak, cuma saya ikut, kenapa? Karena saya terpaksa, berarti orangnya tidak berdosa. Kenapa? Karena orangnya terpaksa, hanya keluar karena terpaksa. Atau orangnya, saya kan melihat ada pasukan di sini, ada orang di sini, saya datang untuk jual, tujuannya untuk jual beli. Katanya afad al-hadith, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, al-insanu yu'amalu biqasdihi min al-khair wa syarr. Seorang itu kita menganggap dia sesuai apa? Dengan tujuannya. Dengan apa? Dengan tujuan yang baik atau tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala orang sesuai dengan niat. Niat kamu itu kan dalam amalan ini apa? Niatnya baik atau tidak baik. Kamu ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu melaksanakan amalan ini, tujuan kamu itu kan ada tujuan baik, berarti kamu mendapat pahalanya. Ada tujuan yang jelek, berarti kamu mendapat dosanya. Maka setiap orang kalau dia melakukan sesuatu, apa tujuannya dari amalan itu? Walaupun amalan itu amalan yang baik, tapi tujuannya jelek, maka dia dapat apa? Dosa. Dia salat, tapi niatnya riya. Itu amalan yang baik, tapi tujuannya dengan amalan tujuannya yang tidak baik. Maka orangnya itu tidak mendapat pahalanya karena tujuan. Yang kedua, at-tahdhiru min musahabati ahli dhulmi wal fujur. Memberikan peringatan, hati-hati menemani orang zalim atau menemani orang yang fasik. Kenapa? Kalau turun musibah, kamu ikut, kamu kena juga.
Kenapa? Ya seperti ini. Ada orang yang tujuannya hanya untuk jual beli, tapi ketika datang adabnya orangnya kena. Katanya ar-rahmatu taqus wal musibatu ta'um. Rahmah kalau turun khusus buat orang yang dapat rahmah. Tapi kalau musibah secara umum mengambil semuanya. Maka hati-hati kalau orang itu kan selalu menemani orang yang ahli zalim, ahli maksiat. Jangan menemani mereka. Kenapa? Karena takut kalau ketika kamu bersama mereka itu turun adab dari Allah SWT, turun musibah, kamu kena. Yang ketiga, al-hathu ala musahabatil akhyar. Dianjurkan untuk apa? Untuk selalu menemani orang yang baik. Selalu bersama orang yang baik. Kenapa? Karena kalau turun rahmat, kamu juga ikut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada mereka, kamu dapat juga. Nah, seperti hadis ketika sebuah kaum duduk di satu majlis, doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebuah kaum orang Islam ini duduk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka zikir? Karena mereka akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, apa mereka? Mereka itu minta apa? Minta surga. Tanya, mereka sudah melihat surganya? Tidak melihat surga. Gimana kalau melihat surga? Itu jadi mereka itu kan lebih semangat untuk mencari amalan-amalan yang menjadikan mereka itu kan mendapat surga. Kemudian Allah SWT tanya, mereka itu kan minta dilindungi dari apa? Dijauhi dari apa? Dari neraka. Allah tanya, apakah mereka itu kan melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak. Belum, mereka kan belum melihat, cuma hanya dengar. Gimana kalau mereka itu kan sudah melihat neraka? Jawaban malaikat, pasti kalau mereka sudah melihat neraka, mereka itu kan lebih jauh, menjauhi semua sebab-sebab yang menjadikan mereka dekat dengan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, saksilah bahwasanya saya mengampuni dosa mereka, memberikan apa yang mereka minta, saya menjauhi mereka dari apa yang mereka itu kan minta dijauhi. Ada satu malaikat mengatakan, ada seorang yang belakang mereka itu kan tidak ikut golongan, tidak ikut rombongan mereka, hanya datang karena punya hajat. Berarti tujuan pertama dia datang ke majelis ini bukan untuk apa? Untuk ikut zikir, untuk ikut ta'lim. Hanya dia punya hajat sama salah satu temannya, yang temannya ada di majelis itu. Tapi karena dia malu, akhirnya ikut di belakang. Allah Subhanahu wa taala menjawab, walahu qad ghafar. Dia juga masuk, sudah dapat ampun. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisun. Mereka adalah sebuah kaum yang duduk bersama mereka tidak rugi. Sebuah kaum ini, siapapun yang duduk sama mereka, walaupun tujuannya beda, tapi dia tidak rugi, tidak menyesal. Kenapa? Karena dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Maka lebih afdal kita hadir majlis, kalau ada majlis zikir atau ikut, ambil sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak tahu, mungkin rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di sini itu mencukupi kamu dan keluarga kamu itu semuanya sampai akhir umur. Maka ulama orang saleh ketika dengar ada majlis ta'lim, ada majlis zikir, ikut sana. Kenapa? Supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Di majelis itu ada majelis rahmat, ada rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut juga. Al-hathu ala musahabatil akhyar. Selalu memperingati kita, mendorong kita untuk selalu bersama orang-orang yang baik. Yang berikutnya ikhbarul Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil mughayyabat wa hiya mimma yajibu al-iman biha kama waradat. Rasulullah SAW menceritakan tentang hal-hal yang namanya ghaib, yang akan datang, akan terjadi. Hal itu wajib kita iman, wajib kita percaya bahwasanya akan terjadi seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Wal imanu bi annaha sataqa' kama akhbara. Wajib kita percaya bahwasanya cerita itu akan terjadi seperti yang Rasulullah SAW ceritakan. Tapi kapan? Allahu a'lam. Kita tidak bisa menentukan waktunya, tidak bisa menentukan tempatnya yang mana, tidak bisa menentukan orangnya siapa. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak menentukan kapan terjadi itu, tidak ada. Di tempat yang mana, ya hanya bilang lapangan, sebuah tempat yang luas. Itu di mana? Allah a'lam. Kapan waktunya? Allahu a'lam. Siapa pasukan itu? Maka kita hanya percaya dengan itu, yakin akan terjadi seperti itu. Li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa, karena Rasulullah SAW tidak bicara asal-asalan atau mengikut hawa nafsu. Apa yang dibicarakan Rasulullah SAW semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Maka penting sekali niatnya orang ketika hadir di sebuah majelis. Ikut sama orang, oh ini kan ada orang di sini, ada orang fasik, ada orang baru. Minimal niat kamu itu kan datang untuk menasihati. Kamu hadir di sebuah majelis itu ada perkumpulan, di situ ada orang zalim, ada ahli maksiat, ada niat kamu ketika duduk di situ apa? Untuk menasihati mereka. Untuk mendakwahi mereka. Dakwah untuk apa? Supaya mereka cepat mudah. Oh, saya tidak bisa bicara. Minimal itu niatnya itu kan dalam hati. Dakwah dengan apa? Dengan keadaan kamu. Ketika dengar adzan keluar untuk salat. Dan kita bisa menasihati orang. Menasihati orang dengan apa? Dengan ucapan. Kita menasihati dia, memberikan nasihat. Kadang tidak bisa memberikan nasihat dengan ucapan, dengan lisan. Tapi kita bisa memberikan dia nasihat dengan apa? Dengan keadaan kita yang baik. Ada, maaf, saya mau salat dulu. Berarti walaupun kamu tidak bisa mengatakan, ayo kita salat dulu, tapi kamu menjelaskan untuk mereka bahwasanya kamu memperhatikan salat. Mementingkan salat itu lebih penting dari semuanya. Walaupun kita hadir di sebuah majelis atau tempat yang di situ ada ahli maksiat, minimal kita apa? Kalau kita tidak bisa menghindari tempat ini, minimal kita memperbaiki niat. Niatnya apa? Untuk hadir sama mereka di sini untuk dakwah mereka, untuk menasihat. Kemudian hadis yang ketiga katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang sebelumnya katanya Ummul Mukminin Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Abdillah itu kan siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anak Asma binti Abi Bakar. Ya, berarti ibunya Aisyah radhiyallahu anha kan ibunya Abdullah bin Zubair. Kenapa namanya Ummu Abdillah? Karena sering Abdullah bin Zubair sering di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dipanggil Sayyidatuna Aisyah Ummu Abdillah. Karena Sayyidatuna Aisyah kan tidak punya anak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah
SAW bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah setelah membuka Mekah. Ketika Mekah itu kan sudah dibebaskan dari apa? Dari kekuasaan Quraisy, dari kekuasaan orang kafir. Berarti sudah dibuka. Dilepas dari mana? Dari kekuasaan orang kafir. Tidak ada hijrah. Kenapa? Karena kamu sudah merasa aman, sudah aman di Mekah. Sekarang yang menguasai Mekah siapa? Orang Islam. Rasulullah memerangi Quraisy, melepaskan kekuasaan Quraisy, orang kafir itu kan ke utara. Maka yang menguasai Mekah dari waktu itu kan orang Islam. Berarti kenapa kamu mau hijrah? Dulu orang hijrah kenapa? Karena dia tidak bisa beribadah di Mekah, tidak bisa menjalankan ibadahnya, tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik di Mekah. Karena orang yang menjalankan ibadahnya disiksa orangnya, dibunuh di Mekah. Maka banyak yang dikeluarkan atau orangnya hijrah pindah dari Mekah ke Madinah mencari tempat yang bisa menjalankan risiko ibadahnya dengan baik, dengan aman. Tapi ketika Mekah sudah dibuka, sudah dibebaskan, kenapa kamu mau hijrah? Sudah, kamu bisa melaksanakan ibadah di mana? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah membuka Mekah, setelah dilepaskan kebebasan Mekah. Sudah. Walakin jihadun wa niyat. Tapi ada jihad. Jihad ketika diminta jihad ya harus kamu jihad. Kenapa? Jihad artinya menghabiskan semua tenaganya untuk mendakwah Islam, untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Bukan artinya jihad hanya untuk perang. Karena namanya jihad, al-jihadu istifrahul juhdi, menghabiskan semua kemampuan dia untuk menyampaikan agama Islam kepada orang lain. Baik itu kan dengan dakwahnya, dengan ucapan dia, dengan tulisannya, atau dengan perang. Kenapa? Karena orang kafir itu kan mau memerangi Islam, berarti namanya jihad. Walakin jihadun, tapi setelah membuka Mekah masih ada jihad. Mau ikut dakwah, ikut perang. Waniyat atau niat yang baik. Kamu tinggal di Mekah. Kenapa tinggal di Mekah? Dengan niat yang baik. Itu apa? Memakmurkan Masjid Al-Haram. Kamu tidak pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa mau pindah? Sudah kamu bisa menjalankan ibadah yang bisa dilaksanakan di Madinah, bisa dilaksanakan di Mekah juga. Terang-terangan juga, tidak sembunyi seperti dulu. Kenapa? Karena Mekah itu kan sudah namanya daerah Islam. Hanya kamu bisa ikut jihad sama memperbaiki niat. Kamu tinggal di Mekah, kenapa? Kamu tinggal di sana, kenapa? Ada niat. Berarti setiap amal yang kamu lakukan dilakukan dengan niat yang baik. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta keluar untuk jihad, maka keluarlah. Ketika diminta, ayo keluar untuk jihad, maka wajib keluar. Muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan apa artinya la hijrah ba'da. Tidak ada hijrah dari Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah jadi daerah Islam. Sudah jadi daerah Islam, sudah. Kenapa kamu mau pindah dari Mekah? Berarti tidak ada tujuan. Kalau sebelumnya kamu tinggal di Mekah, wajib kamu hijrah. Wajib kamu hijrah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjalankan agama kamu dengan baik di Mekah, maka harus kamu pindah ke Madinah. Tapi hijrah dari selain Mekah masih ada. Kenapa? Karena ketika membuka Mekah masih ada daerah-daerah yang lain itu kan masih
di situ masih ada kafir. Yang menguasai daerahnya itu kan masih orang kafir. Boleh kamu hijrah ke sana. Katanya lughatul hadis ba'da al-fathi ay ba'da fathi Makkah, setelah membebaskan Makkah. Wa kana fathuha sanata 8 ba'da al-hijrah. Membuka Makkah atau membebaskan Makkah itu kan tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Walakin jihad itu memerangi orang kafir. Tapi bukan hanya jihad itu namanya perang, tapi salah satunya itu kan perang. Wa huwa al-mubalaghatu wastifraghu ma fi al-wus'i wa taqati min qawlin aw fi'lin. Jihad itu apa? Al-mubalaghatu wastifraghu ma fi al-wus'i wa taqati. Menghabiskan semua tenaganya, semua kemampuan dia, baik itu kan dalam ucapan dia atau perbuatannya. Untuk apa? Untuk memerangi orang kafir, memerangi pikirannya, memerangi pasukannya, memerangi semua aliran-aliran yang datang dari orang. Jadi ada orang bisa perang, tapi dengan apa? Dengan ilmunya, menghilangkan syubhat-syubhat yang disebarkan di antara umat Islam tentang agama Islam. Oh, agama Islam itu kan tidak benar. Kenapa? Karena ini. Oh, kamu punya ilmu, bisa menghabiskan atau bisa menghilangkan syubhat itu. Ya, itu namanya jihad. Kau punya ilmu untuk menjelaskan bahwasanya itu namanya ucapan yang palsu, yang tidak benar. Kalau Islam yang benar seperti ini, itu namanya jihad. Ada orang bisa jihad dengan apa? Dengan jabatan dia. Kamu punya jabatan, punya kekuatan untuk apa? Untuk menguatkan umat Islam. Itu namanya jihad. Ini orang kafir mau memerangi orang Islam, segera kita perang. Itu namanya jihad. Tapi bukan artinya jihad itu hanya perang saja. Perang ketika umat Islam itu kan membutuhkan. Kapan? Ketika orang kafir itu kan memerangi umat Islam. Ayat-ayat jihad turun di mana? Turun banyak kan ayat jihad itu kan turun di Mekah. Tapi Rasulullah kita tidak perang sama Quraisy di Mekah. Kenapa? Karena yang menguasai Mekah itu kan siapa? Orang kafir semua. Kalau Rasulullah itu kan memerangi Quraisy, sahabatnya Rasulullah masih sedikit. Quraisy itu bisa menghabiskan sahabat. Tapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, jadi Madinah itu kan jadi apa? Jadi negara Islam. Sekarang wajib orang Islam itu kan menjaga negaranya. Ini negara Islam, wajib dijaga. Ketika Quraisy mau memerangi Islam, wajib membalas. Kenapa? Karena ini negara Islam. Walakin jihadun wa niyatun. Niyat itu apa? Ikhlasul amali lillahi ta'ala. Ikhlas. Ketika kita melaksanakan amal, dalam amalan itu kan harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha. Salat itu amalan. Berarti ketika salat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dengan baik. Berarti niat yang pertama itu niat untuk sahnya salat, yang termasuk rukun salat. Yaitu apa? Niat yang mengarahkan perbuatan kamu. Perbuatan kamu ini kan apa? Diarahkan itu apa? Oh, untuk yang beribadah, yang diminta dari syariat. Itu namanya niat rukun. Kenapa kamu angkat tangan? Kenapa kamu mengucapkan Allahu Akbar? Oh, ini saya mengucapkan ini karena amalan yang diminta dari syariat, itu namanya salat. Berdiri, kenapa berdiri? Berdiri itu kan rukun salat. Ruku, kenapa? Karena rukun salat. Itu namanya niat rukun salat. Tapi ada niat yang lain, yaitu apa? Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kamu melaksanakan amalan ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
saya tidak melaksanakan ibadah ini, tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud, kecuali karena Allah yang minta dari saya. Tidak ada tujuan selain itu. Hanya saya melaksanakan amalan ini karena Allah minta dari saya melaksanakan. Ketika saya puasa, amalan saya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena mau kurus. Bukan, itu namanya bukan ibadah. Tidak ada ikhlas di situ. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk Allah SWT. Tapi orang ini kan menahan dirinya dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Padahal dia itu kan mampu, bisa makan, bisa minum, bisa masuk di rumahnya, makan, minum sampai kenyang, selesai keluar, mengatakan saya puasa. Tidak ada yang lihat. Tapi orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia menahan karena dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang minta dari kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai akan mati. Jadi orangnya apa? Orangnya ikhlas. Bukan karena ada orang lihat atau tidak lihat. Maka itu yang namanya ikhlas. Yaitu sebesar mana ikhlas kamu, berapa itu dianggap dari amalmu. Kamu salat, dalam salat kamu yang kamu ikhlas di situ, rakaat yang pertama ikhlas, rakaat yang kedua tidak ada ikhlasnya. Kenapa? Karena kamu lihat temanmu ini salatnya bagus. Berarti yang dihitung bukan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua di situ tidak dihitung. Kenapa? Karena kamu ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya supaya dilihat dari teman. Itu yang namanya al-ikhlas, al-amalu lillahi ta'ala. Melakukan sebuah amalan hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang namanya ikhlas, orang itu kan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dilihat siapa, dilihat orang kaya, dilihat orang miskin, dilihat temannya, dilihat orang kafir, orang muslim, tidak ada bedanya sama sekali. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau berubah salatnya, dulu salatnya itu biasa, orangnya nggak berdiri bagus, terus ketika ada orang rapi. Kenapa? Ketika melihat orang itu kan berdiri bagus, bacaannya lebih benar, apa? Berarti kamu memperhatikan orang, tidak memperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Memperhatikan pandangan orang daripada memperhatikan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini orangnya tidak ikhlas. Ketika ibadahnya atau amalannya berubah ketika melihat orang lain, itu ya tidak ada ikhlas. Tapi kalau orangnya salat ikhlas, orangnya itu kan tidak berubah sama sekali, tidak dilihat sama sekali. Ikhlasul amal lillahi ta'ala. Wa idza stunfirtum ay tuliba minkum al-khuruj ila jihad, ketika diminta dari kalian untuk keluar untuk jihad. Wa nafara ila syai'i asra'a ilayhi. Nafara itu kan keluar dengan cepat. Asra'a ilayhi, keluar dengan cepat. Segera ketika diminta orangnya keluar. Itu sahabatnya Rasul sebenarnya ketika diminta langsung keluar. Kadang sebagian orang itu kan belum mandi, keluar sudah dipanggil keluar. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, idza saratil baladu dara Islam lam tajib al-hijratu minha ila ghayriha. Kalau sebuah daerah itu sudah berubah, sudah jadi negara Islam, maka tidak wajib hijrah dari tempat itu, dari daerah itu menuju daerah yang lain. Kenapa? Karena daerah kamu itu kan kamu sudah bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Kamu tidak takut dilarang, tidak takut tidak bisa menjalankan ibadahnya, caranya sudah negara Islam. Atau bisa kamu menjalankan ibadah dengan baik, tidak ada larangan, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau di daerah sini tidak bisa menjalankan, kenapa? Banyak larangannya. Tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Harus kamu keluar dari daerah sini.
menuju daerah yang di situ ada Islamnya, bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Maka jadi hukum hijrahnya jadi apa? Jadi hukumnya wajib. Nah, walaupun ini zaman tahun berapa ini? 1445. Tapi masih ada sebagian orang yang wajib hijrah. Kenapa? Daerah kamu tidak bisa menjalankan ibadah agama, kamu tidak bisa dijalankan. Maka harus kamu tinggalkan tempat ini menuju tempat yang lebih aman, lebih baik, kamu bisa menjalankan ibadahnya. Tapi kalau daerahnya bisa, daerah ini kan daerah orang kafir semua, tapi kan bisa menjalankan ibadahnya, tapi ada pengaruh yang lain. Seperti apa? Di situ ada hal-hal yang haram, ada akhlak yang tidak baik, maka hijrahnya jadi apa? Kalau di situ pengaruhnya besar untuk anak kamu sama keluarga, takut nanti tidak bisa, sholat bisa, puasa bisa, tidak ada larangan sama sekali, tapi nanti keluarga kamu terpengaruh dengan lingkungan, wajib hijrah, harus kamu tinggalkan. Nah, walaupun kamu bisa menjalankan ibadahnya, tapi pengaruhnya besar. Anak kamu itu kan bisa belajar akhlak yang tidak baik. Anak kamu itu kan mudah belajar maksiat di situ. Harus tahu. Hukumnya wajib belajar. Tapi kalau tidak terpengaruh, kenapa di situ ada pendidikan Islam juga kita bisa. Tapi masih di situ masih ada yang lingkungannya itu kan masih ada hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat. Jadi lebih afdal sunnahnya tidak cari tempat yang lebih aman. Kenapa? Karena kamu tidak tahu, mungkin anak kamu itu kan terpengaruh walaupun ada pendidikan Islam. Kemudian katanya yang kedua, tabqal hijratu wajibatu min al-amakin allati la yata'atta lil muslim iqamatu amri dinihi fiha idza kanat dar kufr, seperti yang tadi. Hijrah tetap hukumnya wajib dari tempat-tempat yang tidak bisa menjalankan agamanya, agama Islam. Kalau tempat itu kan tempat daerahnya orang kafir, maka wajib hijrah, harus kamu tinggalkan. Yang berikutnya, yajibu qasdul jihad wal isti'dad lahu wa an yuladdi da'i al-jihad idza da'a. Wajib kamu siap-siap untuk apa? Untuk jihad. Dalam setiap waktu, jihad apa? Jihad dengan dakwahnya. Berarti harus kamu selalu siap. Untuk apa? Untuk menasihati orang ketika melihat orang itu kan melakukan maksiat, pelanggaran itu harus kamu siap. Selalu siap untuk menasihati orang. Kenapa? Karena jihad yang pertama itu kan dengan apa? Dengan lisan. Dalam setiap waktu harus kamu siap. Untuk apa? Untuk menasihati orang, untuk mendakwai orang. Tetangga kamu, teman kamu yang tidak salat, kamu siap selalu mendakwai. Kalau nanti ada perang, harus kamu lihat ketika kalau ada orang kafir atau kalau ada negara kafir bukan memerangi negara Islam, siap saya ikut dengan perang. Itu yang namanya jihad. Berarti dalam hati kamu harus kamu siap untuk semuanya. Baik itu kan jihad perang atau jihad dakwah, semuanya. إذا لم تكن الهجرة واجبة من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام آخر فترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر للاستيطان حبا فيها ومجاورة لأهلها أمر محظور شرعا وهو مما ابتلي به المسلمون في هذا العصر وخاصة نقل رؤوس أموالهم وهجرتهم. Kalau kamu hijrah dari negara Islam ke negara Islam yang lain tidak wajib. Kamu mau hijrah dari mana? Dari Indonesia kemana? Ke Yaman. Tidak wajib. Kenapa? Karena ini kan negara Islam. Negara Islam juga. Tapi kalau kamu meninggalkan negara Islam menuju negara kafir, mau apa? Mau tinggal di sana, kenapa? Karena kamu lebih senang negara kafir daripada negara Islam. Fatarku biladil Islami ila biladil kufri lil istitani. Kamu meninggalkan negara Islam menuju negara kafir
mau tinggal tetap di sana hubban fiha, karena kamu senang negara kafir. Kenapa? Bebas di sini. Orangnya itu kan tidak merasa apa, banyak larangan. Sana bebas. Nah, kenapa? Karena di negara kami kan khamar itu tak haram, zina itu tak haram, mencuri itu tak haram, riba tak haram. Di sana lebih baik. Berarti orangnya meninggalkan negara Islam menuju negara kafir. Kenapa? Karena dia senang kebebasan di sana, tidak ada larangan. Maka itu namanya hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena orang itu kan tidak setuju dengan larangan Islam, bukan masalah negara. Jadi hukumnya haram kenapa? Karena orang ini kan tidak setuju dengan larangan Islam. Berarti ketika di dalam Al-Quran Allah mengharamkan khamrnya, berarti orangnya nggak setuju, nggak senang. Ketika diharamkan riba, orangnya nggak senang. Ketika diharamkan zina, orangnya nggak senang. Bukan karena negara itu kan negara maju, negara itu kan karena dia suka negara itu. Kenapa? Karena di situ bebas, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Kalau di negara Islam, khamr haram, zina haram, riba haram, harus kamu salat, puasa harus puasa. Orangnya merasa sempit, berarti dia menuju negara kafir. Kenapa? Karena merasa lebih luas, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Di situ kamu mau puasa silakan, tidak mau tidak ada orang yang memperhatikan. Kamu bisa salat, bisa tidak salat, tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi kalau tinggal di negara Islam, kamu salat di masjid, dilihat nggak ada di masjid, mana orangnya? Kenapa nggak salat? Ketika itu, mana kamu? Kenapa nggak salat? Berarti sering ditanya. Orangnya mau pindah dari negara Islam ke negara yang belum Muslim, kenapa? Karena merasa sana itu kan lebih longgar, lebih luas. Mau melaksanakan larangan di situ tak ada orang yang melarang. Katanya wa huwa mimma btuliya bihi al-muslimuna fi hadzal 'asr, termasuk salah satu musibah yang kena orang Islam di zaman sekarang apa? Pindah dari negara Islam ke negara yang lain. Kenapa? Merasa sana itu kan lebih enak. Wa khassatan naqlu ru'usi amwalihim, khususnya ketika orang yang pindah ke sana membawa hartanya semuanya ke sana. Harta kamu yang di negara Islam itu kan bisa dimanfaatkan orang Islam. Tapi kalau kamu memindahkan harta kamu ke negara kafir, berarti memanfaatkan harta itu siapa? Hanya orang kafir. Wa hijratu mufakkirihim, atau hijrah para ulamanya. Kamu orang alim, maka yang memanfaatkan ilmu kamu siapa? Orang kafir. Negara Islam tidak bisa memanfaatkan ilmu kamu. Harusnya kamu memanfaatkan apa? Ilmu kamu itu kan dimanfaatkan di negara Islam. Islam itu memanfaatkan ilmu kamu yang kamu punya. Masalah rezeki itu yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini. Ada pertanyaan? Bagaimana di sini kan membenarkan sabda Rasulullah. Ya. Untuk yang iman, kalau dalilnya iman wajibnya ya. Ya walaupun hadisnya bagi itu wajib kita iman. Namanya berita, wajib kamu iman. Kalau hadis ini benar-benar bukan hadisnya sahih, Rasulullah mengucapkan itu sudah kita iman. Tapi kalau tidak ada hadisnya, kamu tidak wajib. Tapi kamu tidak tahu, karena tidak tahu mana yang benar-benar itu kan dari Rasulullah, maka lebih afdal ikhtiar itu kamu harus percaya, pasti akan percaya.
Saya tentang hijrah setelah kalau sudah fatwa berarti sudah bebas di sini, bisa melakukan Mekah. setelah fatwa yang di daerah yang sudah Islamnya bagus, tidak ada pengaruh, sudah semuanya bisa tinggal mengembangkan diri. Ya. Nah, kemudian sebenarnya udah bisa mengembangkan diri semuanya, tapi niat hijrah. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah baiknya di sini atau afdal di sini, atau sebenarnya tidak kuat dari sini? Ya. Kalau di daerah kamu itu kan bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, ya. Tapi tetap mau hijrah. Di sini sudah daerah Islam juga bagus Islamnya, tapi tetap saya mau hijrah. Ini kalau hijrah kamu dari sini ada pengaruhnya. Oh, kalau kamu hijrah nanti kurang, turun nanti kan Islamnya itu kan turun di sini. Mungkin jadi berhenti. Kenapa? Kamu yang menghidupkan Islam di sini, kamu yang menjalankan, menggerakkan amalan-amalan Islam yang di sini, maka tidak boleh kamu hijrah. Kenapa? Karena kamu jadi orang yang menjalankan ibadah Islam di sini. Lebih afdal tetap di sini untuk apa? Untuk menjalankan agama Islam atau syariat Islam di daerah sini. Lebih afdal daripada kamu pindah ke sana. Seperti apa? Dalam fikih mengatakan salat dengan jamaah lebih besar itu lebih baik daripada salat dengan jamaah yang kecil. Jadi kamu menuju jamaah yang lebih besar itu lebih afdal. Kalau ada dua masjid sebelah kanan jamaahnya sedikit, hanya 5-10 orang. Masjid yang sebelah kiri, itu jamaahnya itu kan 100. Tapi yang masjid yang jamaahnya sedikit itu kan lebih dekat ke rumah kamu daripada masjid yang sebelah kiri itu kan masjidnya jauh. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal salat di masjid yang jamaahnya lebih besar. Kenapa? Karena semakin jamaahnya itu kan besar, pahala itu kan lebih afdal. Kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau kamu pindah dari sini salat di masjid yang lebih besar jamaahnya, nanti yang masjid ini tidak dijalankan jamaahnya. Oh, karena kamu sudah tidak ada, kamu yang sering jadi imam. Karena kamu ada di masjid ini, jamaahnya tetap ada. Tapi kalau kamu tidak ada, masjidnya kosong, tidak ada orang, maka jamaah yang lebih sedikit ini kan jadi lebih afdal. Kenapa? Karena dengan adanya kamu di masjid ini, kamu juga bisa hidup. Nah, maka salat jamaah di masjid ini kan lebih afdal, walaupun sedikit. Kenapa? Karena salat kamu di sini menghidupkan masjid. Yang kedua, kalau imamnya masjid jamaah yang besar itu kan imamnya fasik. Imam di situ jamaahnya besar, tadi imamnya fasik, sering melaksanakan maksiat atau apa. Jadi dia imam salat, sering jadi imam, tapi dia sering melaksanakan maksiat. Maka lebih afdal salat di masjid yang sedikit, yang jamaahnya sedikit, tapi imamnya lebih baik. Maka seperti hijrah juga. Saya mau hijrah dari sini, tapi kalau kamu hijrah, nanti tidak ada orang yang menjalankan syariat Islam di sini. Maka harus kamu tetap di situ. Kalau yang masjid itu kan pahalanya besar, masjid yang juga dibangun daripada yang Salah. Masalah yang masjid itu semuanya sama. Masjid yang lain semuanya sama. Masalah pahala semuanya sama. Kalau kamu bilang masjid yang lama itu lebih afdal, berarti harusnya
Al-Aqsa itu lebih afdal dari Masjid Nabawi. Karena itu masjid yang lebih lama. Bukan Masjid Al-Aqsa saja, Masjid Quba lebih afdal jadi dari masjidnya. Karena Masjid Quba itu kan sebelum Masjid Nabawi. Masjid yang baru, masjid yang baru. Masalah pahalanya Nah,